Hello guys, kali ini Movie Cup akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Medium yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan sebuah perkampungan di mana orang-orang sangat mempercayai dan menyembah dewa. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Oke, kita mulai saja guys. Di awal film, kita diperlihatkan ada sebuah perkampungan di mana orang-orang sangat mempercayai dan menyembah dewa. Semua yang berbau supranatural disebut dewa. Mereka meyakini semua hal, entah itu rumah, gunung, lautan, pepohonan, ladang, itu semua pasti ada dewa yang menunggui. Di tahun 2018 tim dokumenter berkeliling Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah wawancara terhadap beberapa dukun, tim memutuskan mengikuti keseharian orang yang bernama Nim yang dikenal sang perantara dewa bayan. Dewa baik melindungi dan dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Menurut Nim, dewa yang sering masuk ke tubuhnya dipanggil dewa bayan yang berjenis dewa baik dan selalu memberkati warga di sana. Dewa ini jugalah yang disembah oleh orang-orang kampung. Nim ini sudah menjadi perantara dewa turun-temurun dari keluarganya, dimulai dari neneknya yang awalnya sejak lahir sudah dipilih dewa baik sebagai medium. Setelah dari tantenya melekat lagi ke saudarinya yang bernama Noi, tapi Noi menolak dan akhirnya melekat ke Nim. Awalnya Nim juga menolak, tapi dia sakit parah yang susah diobati yang akhirnya dia pasrah dan menerima sungsungan itu. Semua warga mendatanginya tiap hari dengan permintaan yang berbeda-beda. Saat mereka meminta bantuan, maka mereka akan membawa anggur dan ayam sebagai sesajen. Intinya Nim ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit aneh yang disebabkan oleh hal-hal gaib yang tak kasat mata. Besoknya, Nim dan tim berkendara ke rumah kakaknya Noi karena suaminya meninggal. Sepanjang perjalanan dia mengisahkan tentang Willow, suami Noi yang meninggal karena penyakit kanker. Entah kenapa keluarga dari Willow ini berakhir tragis semua. Dimulai dari kakeknya yang ditimpuk mati oleh karyawan, pabrik ayahnya ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi, dan karena itulah ayahnya memilih untuk mengakhiri hidup, sedangkan putra sulungnya bernama Mike tewas kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Saat Nim sampai di rumah kakaknya yang bernama Noi, diketahui orang-orang yang tinggal di sana yaitu Noi, Nana putrinya dan kakak tertua bernama Mani bersama anak dan istrinya. Sambil menunggu acara, beberapa orang di sana bermain kartu. Nana tiba-tiba mengamuk dan memaki sang tamu, katanya tamu ini sudah memarahinya sebagai perempuan jalang, sedangkan si tamu merasa dari tadi dia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya Nana pun ditenangkan oleh orang-orang yang berada di sana. Setelah acara selesai, Nana tampak terlihat aneh. Dia melihat ke arah sosok nenek yang berpakaian putih. Setelah nenek pergi, Nana pun tidur. Besoknya, terlihat beberapa warga sedang berkumpul melihat polisi yang membawa sosok mayat yang ternyata adalah nenek yang dilihat Nana semalam. Di sana Nana tampak bertingkah aneh. Saat Nim melihat Nana bertingkah aneh, Nim langsung pergi memeriksa kamar Nana dan menemukan sesuatu di lemarinya. Lalu tiba-tiba Nana datang ke kamarnya dan langsung mengusir Nim dan si kameramen yang dari kemarin kerjaannya ngerekam mulu. Nim memberitahu Noi jika ada sesuatu yang tak wajar yang terjadi pada Nana anaknya. Noi malah mengatakan ke Nim bahwa dia yang akan mengawasi putrinya dan mengusir Nim dari tempat itu. Kemudian, kameramen bertanya pada Nim apa yang dia temukan di lemari Nana tadi. Lalu Nim mengatakan itu disebut uang pataba yang dipercayai orang desa sebagai penolak bala dan pengusir hantu. Setelah itu, kameramen yang lain menemui Nana dan mereka menanyakan tentang uang pataba itu. Namun, Nana menjawab mereka dengan sinis dan memberitahu mereka bahwa itu bukan urusan kalian. Kemudian, tim dokumenter mewawancarai Noi tentang pengalamannya dulu yang ingin dirasuki dewa bayan. Noi berkata dia menolak dan memohon kepada Tuhan agar tidak menjadi dukun, dan takdir itu malah berpindah ke Nim. Setelah itu, di sebuah tempat si kameramen menanyakan kepada salah satu teman Nana apakah ada yang aneh dengan Nana akhir-akhir ini. Gadis itu berkata iya dan memperlihatkan video rekaman di mana Nana bertingkah seperti anak kecil dan bermain bersama anak-anak, dan Nana berperilaku sangat kasar. Besoknya di kantor kerja, teman-teman Nana menemukan Nana yang sedang tidur di atas kursi dan membangunkannya. Saat Nana bangun, semua orang melihat ke arahnya karena tiba-tiba banyak darah menetes di kakinya Nana. Lalu Nana kaget dan langsung ke toilet membersihkan kakinya dan pulang ke rumahnya. Malamnya, Noi yang melihat kondisi putrinya menemui Mani kakak tertuanya dan membahas keadaan Nana. Menurut Mani,
Nana mengalami kejadian yang sama persis dengan apa yang Nim alami dulu dan menyarankan agar Noi membiarkan putrinya menjadi dukun karena kemungkinan besar Dewa Bayan memilihnya. Besoknya Nana terlihat sangat tidak sehat dan sangat emosian. Dia memukul ibu-ibu yang satu angkot dengannya hanya karena ibu-ibu itu terus menatap Nana karena perilaku anehnya itu. Dan kemudian Nana pun langsung diusir dari angkot itu. Setelah itu, Nana lanjut minum-minum sendirian, ngomong sendiri dan nangis sendiri. Setelah pulang, kameramen tim dokumenter itu langsung menemui Nim. Mereka memperlihatkan rekaman Nana kepada Nim. Besoknya, Nim ke rumah Noi dengan alasan mencari gelangnya yang hilang. Noi pun langsung membantu Nim mencari gelangnya dan Noi mencarinya di lantai atas. Saat Noi ke lantai atas, Nim langsung bertanya kepada Nana apakah dia pernah mendengar suara-suara aneh belakangan ini. Namun tiba-tiba saja Noi turun sambil ngomel saat mendengar pertanyaan Nim ke Nana putrinya. Karena Noi memang tidak pernah setuju Nana menjadi dukun dan sebisa mungkin menjauhkannya dari hal-hal berbau mistis, kemudian Nim pun langsung pamit pulang. Nana sendiri tidak ingin menjadi dukun akan tetapi semakin hari dia mengeluh sakit kepala, perut dan punggungnya terasa sangat sakit dan nyeri di saat berkemih. Dokter sendiri tidak mengerti penyakit apa yang diderita Nana. Saat pulang dari rumah sakit, Nana bercerita kepada kameramen dokumenter, bahwa setiap malam dia bermimpi tentang seorang pria yang temperamental dan bermata aneh memegang parang, dan tanah yang penuh darah dengan kepala orang yang terpenggal. Kepala itu seakan ingin berkomunikasi dengan Nana tapi perkataan kepala itu tidak bisa didengar oleh Nana. Esoknya, saat Nana sedang bekerja di kantornya Nana kembali terlihat tidak sehat dan segera berlari ke toilet. Di sana Nana menahan sakit dan berusaha menenangkan dirinya. Setelah merasa baikan dia dipanggil atasannya dan kameramen dilarang masuk. Lalu kameramen itu hanya bisa merekam dari celah-celah dinding. Selang beberapa menit di dalam Nana mengamuk lagi dan dia langsung berjalan keluar. Esok harinya, Nana bersiap-siap untuk pergi ke acara, namun saat sedang bersiap-siap lagi-lagi Nana bertingkah aneh dengan menggosok-gosok gusinya sampai berdarah. Saat tampil di acara, dia pun bermain kasar dengan melempari penonton. Besoknya, Nana berangkat ke kantor untuk bekerja. Namun saat Nana di sana atasannya memanggil security untuk mengusirnya karena sebenarnya dia sudah dipecat. Atasannya mengatakan Nana ketahuan melakukan mesum di kantor bersama seorang lelaki yang dilihat dari rekaman CCTV. Keadaan Nana semakin menyedihkan, sedangkan ibunya terus berdoa untuknya di gereja dan di lain sisi Nim merasa ada yang tidak beres. Malamnya, saat Noi pulang dari gereja dia kaget menemukan Nana yang tergeletak tak sadarkan diri di kamar mandi dengan darah di pahanya, dan Nana pun dilarikan ke rumah sakit. Nim datang dan Noi memintanya untuk melakukan ritual untuk putrinya. Nim berkata saat ini yang merasuki tubuh Nana itu bukan Dewa Bayan. Kemudian Nim dan Noi pergi ke rumahnya dan masuk ke kamar Nana. Di sana Nim akhirnya tahu bahwa Mike kakaknya Nana itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan bukan karena kecelakaan seperti kata orang-orang. Besoknya, Nim pergi ke hutan dan melihat salah satu pohon. Di sana ada kain bekas saat Mike bunuh diri dengan cara gantung diri. Setelah itu Nim berdoa di bawah pohon tersebut. Nana sendiri sudah keluar dari rumah sakit dan Noi berkata apapun caranya dia akan berusaha menyelamatkan anaknya. Di lain sisi, tiba-tiba angin bertiup kencang di saat Nim membacakan doa dan meminta Mike untuk tidak mengganggu Nana. Di satu sisi Nana dibawa ibunya ke dukun lain dan Mani kakak tertuanya langsung mengirim pesan kepada Nim. Saat Nana sedang dibikinkan ritual Nim datang dan menghentikan semua itu. Nim dan Noi akhirnya bertengkar dan tiba-tiba saja Nana menyerang ibunya sendiri. Semua orang tercengang melihatnya termasuk dukun abal-abal itu sangat ketakutan dan berlari keluar. Kemudian Nana lari keluar dan Nim berusaha mengejar Nana namun sayang Nim kehilangan jejaknya. Malamnya, semua warga membantu mencari keberadaan Nana tapi sayang mereka tidak menemukannya. Setelah itu, Nim memberitahu Noi bahwa untuk menemukan putrinya Nana hanya dengan cara ritual. Tapi sebelum melakukan ritual Noi harus menerima Dewa Bayan terlebih dahulu. Akhirnya Noi meminta maaf kepada Dewa Bayan. Malamnya, mereka mengumpulkan barang-barang Nana yang berhubungan dengan kehilangan Nana. Segala macam barang rongsok disembunyikan di kamarnya sampai pembalut bekas. Setelah itu mereka melakukan ritual di tempat di mana Mike mengakhiri hidupnya. Besoknya, mereka mencari Nana dengan mendatangi kantor polisi. Di sana ada seorang sopir yang mengaku pernah melihat Nana. Namun saat Nana ditanya mau kemana Nana tidak menjawabnya.
Sopir itu memperlihatkan rekaman video yang ternyata itu adalah Nana yang kebetulan si supir itu merekam saat melihat Nana. Di video itu Nana terlihat berjalan di depan mobilnya di saat sopir itu memutar arah mobilnya. Entah itu video beneran atau tidak, tapi pada saat polisi datang ke tempat itu mereka tidak menemukan Nana. Setiap hari Nim masih melakukan ritual yang entah sampai kapan. 1 bulan berlalu namun Nana belum juga ditemukan. Nim yang melakukan ritual setiap hari sepertinya mendapatkan petunjuk di mana telur yang dipecahkan pada hari itu berwarna hitam pekat. Nim baru menyadari bahwa semua yang terjadi dengan Nana tidak ada hubungannya dengan Mike. Kemudian Nim pergi ke sebuah tempat gedung tua yang sangat kumuh dan akhirnya Nim menemukan Nana di sana. Setelah itu, Nana dibawa ke rumah sakit dan Nim memberitahu Noi bahwa ia harus melakukan ritual lanjutan di gunung. Sesampainya di sana, Nim berteriak histeris melihat patung Dewa Bayan yang rusak. Di lain sisi, Nana kerasukan dan dia kelihatan sangat menyeramkan seperti orang gila. Esoknya, Nim mendatangi Nana dan bertanya siapa yang memasuki tubuh Nana itu dan Nana hanya ketawa sambil melihat Nim. Setan dalam tubuh Nana itu berkata bahwa dia adalah Dewa Bayan dan tentu saja Nim tidak mempercayainya. Kemudian setan di dalam tubuh Nana itu menantang Nim untuk menebak siapa dia sambil ketawa seperti orang gila dengan merobek bajunya sendiri. Lalu Nim mengikat kepalanya dengan benang suci dan mencelupkan jarinya ke dalam segelas air. Tiba-tiba saja jari Nana itu mengeluarkan cairan hitam. Setan yang merasuki Nana itu mulai mengadu domba mereka. Dia berkata Noi telah menjebak Nim menjadi dukun untuk menggantikannya. Namun Nim tidak terpengaruh dan terus melafalkan mantra dan tiba-tiba gelas pecah dan Nana pun memuntahkan cairan hitam, tapi makhluk itu masih bersarang di badan Nana. Akhirnya Nana diikat dan semuanya disuruh keluar oleh Nim termasuk si kameramen itu. Setelah itu Nana dibawa ke dukun lain untuk mencari bantuan. Menurut dukun itu Nana dirasuki banyak arwah jahat sampai tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, dukun lainnya dan Nim sudah mengunjungi tempat di mana Nana ditemukan saat hilang. Dukun itu mengatakan dari sanalah berbagai macam arwah jahat itu berasal. Noi meminta dukun agar segera membacakan kitab suci untuk mengusir para arwah jahat di dalam tubuh putrinya itu. Dukun berkata bisa saja membacakannya akan tetapi tubuh Nana akan hancur. Dukun itu mengenal keluarga suami Noi yaitu Willow, ayah Nana. Dukun itu menceritakan kisah nenek moyang Willow yang pernah membantai ratusan orang. Setelah itu ada seorang pria sekarat yang mengutuk keluarga mereka sampai ke keturunannya. Yang parahnya lagi, Willow menikahi seorang wanita yang menolak Dewa Bayan yang tak lain adalah Noi. Dukun itu berkata semua ini sudah ditakdirkan dan harus ada tumbal salah satu dari anggota keluarga mereka untuk menebus dosa itu dan Nana lah yang terpilih. Kemudian Noi dan dukun itu menyiapkan ritual dan membaca mantra. Nana terlihat sangat kurus karena tidak mau makan dan hanya melamun setiap hari. Keadaan rumah selalu berantakan karena ulah Nana setiap malam yang selalu seperti orang gila. Si kameramen itu berinisiatif untuk memasang lebih banyak CCTV di rumah tersebut. Dari rekaman itu terlihat Nana mengacak-acak barang dan langsung kabur masuk di saat mendengar suara ibunya. Setelah itu dia kembali beraksi lagi merangkak sana-sini seperti layaknya binatang, bahkan buang air kecil di atas meja. Dia juga merusak kamera CCTV, mengacak-ngacak kulkas dan merangkak seperti binatang. Suatu malam, Nana diam-diam mengendus-endus ibunya yang sedang tidur dan rekaman itu diperlihatkan kepada Noi dan Mani. Namun Noi mengatakan semengerikan apapun anaknya, Noi tetap memilih untuk tinggal dengan putrinya dan yakin Nana bisa disembuhkan oleh Noi. Malamnya, Nana menyelinap masuk ke kamar mandi dan mengganggu istri Mani dan bayinya. Bayi mereka menangis dan istri Mani terbangun mengeluh sakit perut sedangkan Nana sudah bersembunyi di samping lemari sambil ketawa ketiwi. Besoknya, Mani mengunci Nana di kamarnya agar Nana tidak bisa lagi keluyuran dan mengganggu orang-orang di sana. Malamnya, Mani panik karena menemukan kepala anjing peliharaan mereka itu di panci, dan saat dilihat dari rekaman CCTV Nana lah yang melakukan semua itu. Di dalam rekaman itu Nana merebus anjing peliharaan itu dan Nana memakan dagingnya. Setelah itu, Nana masuk lagi ke kamar istri Mani dan menggendong bayi mereka. Melihat itu Mani pun panik dan langsung lari ke kamar mereka. Dan benar saja, bayinya menghilang kemudian mereka langsung pergi mencari keberadaan Nana dan bayi mereka. Singkat cerita, Mani menemukan anaknya di semak-semak dan beruntungnya masih selamat dan tidak jauh dari sana Mani melihat Nana yang sedang menangis dan tiba-tiba saja berubah ganas dan langsung menyerang Mani. Besoknya, Noi pergi ke rumah Nim tapi pintu rumah Nim terkunci dan tidak ada respon dari Nim.
Kemudian Noi dibantu tetangga untuk membuka paksa pintu rumah Nim dan saat pintu itu terbuka, Noi melihat keadaan sangat berantakan dan Nim ditemukan dalam keadaan tidak menyadarkan diri yang ternyata Nim sudah mati. Urusan Nim masih terus dilanjutkan walaupun tanpa Nim mereka menyiapkan semua keperluan yang diperlukan bahkan seekor kebo pun dibawa masuk ke dalam gedung yang sangat kumuh itu. Noi dibawa dengan kepala yang ditutupi kain bertuliskan mantra, ritual pun segera dimulai. Dukun membacakan mantra diikuti para pengikutnya. Dukun itu menyiram darah kebo ke altar dan memancing para arwah untuk datang. Tiba-tiba angin berhembus kencang sedangkan di rumah, Nana yang dikurung di kamarnya berteriak histeris. Di sana Noi mengeluarkan darah dari tubuhnya dan memuntahkan cairan hitam ke dalam sebuah guci lalu pingsan. Di sisi lain Nana sudah sadar dan menyuruh orang-orang yang ada di rumahnya untuk membukakan pintu kamarnya. Salah satu kameramen mengatakan tidak boleh membuka pintu sampai ritual selesai namun kemudian tiba-tiba saja terdengar suara bayi anak Mani. Mendengar suara bayi, istri Mani langsung panik apalagi melihat anaknya tidak berada di box dan ingin membuka pintu itu karena merasa anaknya ada di dalam kamar Nana. Kameramen pun langsung mencegahnya karena semua itu hanya halusinasinya dan berkata anaknya ada di box. Di lain sisi, di gedung kumuh itu ritual masih berlangsung dan guci yang berisikan muntahan Noi tadi diikat dengan tali suci dan dibacakan mantra dan guci itu bergetar. Sedangkan di rumah situasi tidak kalah menegangkan karena istri Mani berhasil membuka pintu kamar Nana dan karena itulah guci tersebut tiba-tiba berhenti bergetar. Dukun pun menyuruh untuk menghentikan bacaan mantra kemudian dukun itu membawa guci tersebut sambil berdiri. Lilin tiba-tiba padam dan salah satu orang di sana menyalakan senter. Di sana ternyata dukun itu kerasukan arwah jahat dan tertawa sambil terjun bebas. Di rumah, istri Mani bertanya kepada Nana di mana anaknya berada. Namun Nana malah membalikkan badan dengan santai sambil menirukan suara tangisan anaknya dan langsung menikam istri Mani dengan pecahan kaca. Setelah itu, kameramen yang lainnya datang ke tempat ritual di gedung kumuh tersebut, dan mereka bertanya pada seorang pria yang berada di sana apa yang sedang terjadi di dalam gedung tempat ritual itu karena tempat itu sangat gelap. Namun pria itu tidak menjawabnya dan hanya mengeluarkan cairan dari mulutnya seperti kerasukan dan langsung menyerang kameramen, dan kameramen satunya lagi langsung kabur setelah menyaksikan adegan mengerikan itu. Di sisi lain, kameramen yang berada di rumah sudah mati juga dan tinggal satu lagi yang masih terus merekam Nana. Sedangkan Nana terlihat melakukan sesuatu dengan bayi itu sampai box bayi terlihat dipenuhi bercak darah yang sangat banyak. Kameramen yang bersembunyi di toilet pun akhirnya didatangi oleh Nana dan dihabisi oleh Nana. Setelah itu scene berpindah ke gedung kumuh itu, di sana Noi tiba-tiba ketawa dan berkata sekarang dia merasakan Dewa Bayan bersamanya. Noi memerintahkan ritual untuk terus dilanjutkan dan mengurung arwah jahat di dalam guci walaupun guci itu sudah pecah, dan kameramen yang kabur tadi ternyata dia dikejar dan digigit oleh orang-orang yang kerasukan arwah jahat itu. Namun, walaupun kameramen itu penuh luka dia masih bertahan dan membawa kameranya. Di gedung Noi melanjutkan ritual dan memasang dopa tapi dengan posisi terbalik sambil ketawa ketiwi. Salah satu pria pengikut dukun yang sedang berada di dalam gedung kumuh itu kerasukan dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Dan yang lainnya menyusul kerasukan sampai kejang-kejang sampai akhirnya Mani juga kerasukan dan menyerang kameramen dan setelah itu dia loncat lewat jendela. Ratu setan yang memasuki tubuh Nana dan para pria pengikut dukun yang telah kerasukan itu masuk ke dalam gedung kumuh itu. Di lain sisi, si kameramen yang masih hidup bersembunyi dan terus merekam kejadian di sana. Kemudian, sekarang Noi berhadapan dengan Nana putrinya dia menyuruh hantu jahat itu agar segera keluar dari tubuh putrinya tersebut. Dan Noi membacakan mantra namun hal itu tidak mempan dan Noi dicekik oleh Nana. Setelah itu Nana kejang-kejang dan tiba-tiba banyak sekali bercak-bercak kaki yang mendekati Nana. Nana semakin gila dan menyiram tubuh ibunya dengan bensin. Namun sebelum Nana membakar ibunya, Nana menyerang kameramen dan setelah itu Nana menyalakan api dan Noi pun terbakar. Cerita kembali di saat wawancara dengan Nim sebelum kematiannya. Sebenarnya Nim sudah tahu ritual yang mereka adakan itu sia-sia. Nim mengakui sebenarnya dia sendiri tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukinya atau tidak, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film persembahan dari Movie Cup. Jangan lupa subscribe, like and share dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk update film lainnya dan sampai jumpa.